Bab 789. Mesum. Apa? Audrey Han mengira dirinya salah mendengar, atau dirinya sedang berhalusinasi, jika tidak mengapa Golden Ye dapat muncul di depan pintu masuk apartemennya. Dan bahkan berkata padanya untuk mengantarnya naik ke atas. Kenapa masih terdiam seperti bodoh? Tidak jalan. Ketika Audrey Han masih termenung, Golden Ye sudah berbicara lagi, suaranya terdengar dingin, sama sekali tidak hangat. Dan ketika melihat tatapannya terlihat gelap, sama sekali tidak terdapat perasaan. Orang itu nyata, dia tidak sedang berhalusinasi. Jika dia sedang berhalusinasi, maka seharusnya Golden Ye tidak seperti ini. Kemudian dia baru mengangguk dan berjalan ke depan, lalu membuka pintu. Dapat melihat dia muncul di sini, benar-benar sangat di luar dugaan. Karena ketika dia sedang pergi makan bersama George Kiao, dia tidak melihatnya, dan George Kiao mengatakan bahwa dia tidak membaca pesan, tetapi George Kiao bukanlah seseorang yang pandai berbohong, dan dirinya juga seorang gadis kecil, bagaimana mungkin tidak dapat melihat apa yang disembunyikan George Kiao dari ekspresinya. Jadi ketika melihat dia muncul di sini, Audrey Han selain terkejut, juga merasa sedikit senang. Setelah membuka pintu, Golden Ye mengikutinya dari belakang. Audrey Han mengantarnya naik ke atas, dan ketika lift sedang terbuka mereka kebetulan bertemu dengan pemilik apartemen di lantai bawah. Ketika melihat ada pria yang tinggi mengikutinya di belakang, seketika dia tersenyum, dan bertanya, "Pacarmu?" Wajah Audrey Han menjadi panas, kemudian dengan canggung menggelengkan kepalanya. Pemilik rumah mengira dia malu, dan hanya tersenyum berjalan melaluinya. Audrey Han membuka pintu, kemudian masuk ke area menukar sepatu. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengambil sepasang sandal wanita di lemari, lalu meletakkannya di depan Golden Ye, kemudian Golden Ye mengerutkan alisnya. "Kamu ingin aku memakai ini?" Audrey Han, "Maaf CEO, di tempatku, hanya ada satu pasang sandal ini saja." Golden Ye melirik ke arah lemari, dan memang benar, di sana hanya terdapat satu pasang sandal wanita saja, dan yang lainnya adalah sepatunya. Setelah meliriknya, Golden Ye menarik kembali pandangannya, dan merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Hanya ada satu pasang sandal, berarti itu menandakan bahwa rumah ini tidak pernah didatangi oleh orang lain, dan dirinya, mungkin adalah yang pertama. Berpikir sampai sini, tatapan Golden Ye pada Audrey Han menjadi lebih bersahabat. "Di lantai bawah ada toko serba ada, bagaimana jika kamu menunggu sebentar di sini? Aku akan membelikan satu pasang untukmu." Golden Ye mengerutkan alisnya, apakah dirinya orang yang begitu memaksa? "Tidak perlu, sandal ini kamu pakai sendiri saja, aku akan segera pergi." Dia melepaskan sepatu, dengan kaus kaki langsung menginjak lantai rumah, kemudian masuk ke dalam. Audrey Han hanya dapat memakai sandal yang dia berikan, kemudian mengikutinya masuk ke dalam. Dia benar-benar tidak tahu apa alasan Golden Ye muncul di sini, dia sangat bingung, tetapi dia juga tidak berani bertanya, bagaimanapun akhir-akhir ini dia sangat mudah emosi. Dia merasa jika dirinya bertanya, maka Golden Ye akan langsung meledak dan mungkin memukulnya. Setelah Golden Ye masuk, dia menyadari rumahnya dirapikan dengan sangat bersih, mungkin karena dia tinggal seorang diri. Di dalam rumah juga terdapat aroma wangi yang samar. Dia berkeliling sejenak, dan menyadari terdapat beberapa pot bunga anggrek di balkon. Tidak heran di dalam rumah terdapat aroma wangi, ternyata dia memiliki hobi menanam bunga. Audrey Han pergi ke dapur menyiapkan kopi dan memberikannya pada Golden Ye. Golden Ye meminumnya beberapa tegukan lalu mendengar Audrey Han bertanya padanya, "Kamu, untuk apa mencariku?" Sehingga, gerakan Golden Ye yang sedang minum kopi seketika membeku. Benar juga, apa yang dia lakukan untuk mencarinya? Apakah harus mengatakan, bahwa dirinya tanpa sadar langsung datang ke sini? Ini tidak mungkin. Golden Ye mengerutkan bibirnya dan berpikir. Audrey Han melihat setelah dia memberikannya pertanyaan,
Golden Ye sudah tidak meminum kopi lagi, dan terlihat seperti sedang berpikir. Dirinya sendiri tidak tahu, ketika dia sedang berpikir, alisnya akan mengerut, kemudian kedua bibirnya juga akan mengerut. Jadi apakah dia sedang berpikir, bagaimana cara menjawab pertanyaan darinya? Bahkan pertanyaan ini saja harus memikirkannya, apakah jangan-jangan. Ketika Audrey Han sedang berpikir, tiba-tiba Golden Ye dengan nada dingin berkata padanya, berikan. Apa? Audrey Han terkejut, kemudian menatapnya. Berikan barang apa? Golden Ye dengan ekspresi yang tidak senang menjawab, baju. Audrey Han. Wajah Golden Ye sudah terlihat tidak bersahabat, karena ekspresi Audrey Han di saat ini, terlihat seperti sudah menyadari sesuatu. Dia merasa pikiran dirinya sudah diketahui olehnya, sehingga dengan nada yang terdengar sedikit kesal dia berkata, Jas, bukankah kamu mengatakan sudah mencucinya dan ingin mengembalikannya padaku? Mendengar ucapannya, Audrey Han tercengang. Ternyata yang dia maksud itu Jas, tetapi, Audrey Han tidak dapat menahan untuk tidak mengerutkan alisnya. Hari itu sudah jelas dia mengatakan bahwa dirinya memiliki misofobia, dan tidak menginginkan Jas itu lagi. Tetapi kenapa hari ini dia datang secara khusus mencarinya untuk meminta jas itu kembali? Kenapa? Golden Ye melihat dia yang berdiri terdiam di sana, wajahnya juga terlihat termenung, dan tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan, sehingga dia hanya dapat menyindirnya, apakah kamu ingin memiliki jas itu menjadi milikmu? Ketika pikirannya tertangkap basah, Audrey Han merasa sedikit canggung, dan segera melambaikan tangannya. Tidak, bagaimana mungkin aku melakukan itu? Jas itu sudah aku cuci, dan aku gantung, sekarang akan aku ambilkan untukmu. Setelah mengatakannya, Audrey Han berbalik dan berjalan ke arah lemari di dalam kamar. Hanya saja ketika sedang berbalik, ekspresi wajahnya berubah menjadi terlihat sedih. Jas itu, malam itu Golden Ye mengatakan sudah tidak menginginkannya, sehingga dia menggantungnya di dalam lemari. Setiap hari saat membuka lemari dapat melihatnya, dia berpikir, jika dia tidak mau, maka buat dirinya saja. Tetapi tidak disangka, ternyata hari ini dia datang untuk meminta kembali jas itu. Bukankah ini bertolak belakang? Dia masuk ke kamar untuk mengambil jas tersebut, tetap tidak tahu kenapa Golden Ye juga ikut berdiri, lalu ingin mengikutinya, namun ketika tiba di depan pintu dia berhenti. Audrey Han membuka pintu lemari, hatinya merasa sedikit sedih, tetapi seketika dia tercengang saat mengangkat kepalanya. Karena kemarin malam sebelum tidur, setelah merapikan celana dalamnya yang bersih, dia langsung dengan sembarang menggantungnya di atas jas, dan saat ini celana dalam itu tergantung di atas jas. Ekspresi Audrey Han berubah. Dia sudah tidak sempat menutup pintu lemari kembali. Karena sudah terdengar langkah kaki dari belakang tubuhnya, dia menoleh, dan melihat Golden Ye sedang berjalan ke arahnya sambil mengerutkan alisnya. Dilihat dari ekspresi wajahnya, seharusnya dia juga melihat hal itu. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dan dirinya sekarang benar-benar ingin langsung bersembunyi. Semua ini salah dia, terlalu ceroboh. Tidak menggantungnya di tempat lain, tetapi menggantungnya di atas jas. Dan juga ketika saat pagi hari membuka lemari dia tidak merasakan apa-apa. Dia merasa lagi pula jas ini sudah tidak dia inginkan, maka dia akan menggunakan sesuka hatinya. Tetapi tadi, ternyata dia melupakan hal ini. Akhirnya, Golden Ye berjalan ke depannya, menatapnya dengan mata yang sipit. Audrey Han mengangkat kepalanya dan bertatapan dengannya, lalu segera memalingkan tatapannya karena merasa bersalah. Golden Ye masih ingat kejadian tadi, celana dalam warna merah yang digantung di atas jas. Kejadian itu benar-benar mencolok pandangannya, hingga sekarang masih tidak terlupakan. Apakah kamu ini mesum? Bersambung.